Ada pepatah yang mengatakan ketika engkau sedang merasa lemah-lemahnya, sesungguhnya itu adalah saat engkau sedang paling kuat. Kuat itu bukan karena kemampuan sendiri. Kuat itu karena hatinya sedang sangat perlu pertolongan dan akhirnya dia belajar untuk tawakal. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Insya Allah hari ini kita mengkaji Al-Quran judulnya. Jadi yang saya ambil temanya tali langit yang membentang begitu ya. Jadi kita lihat ada sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Kitabullah atau Al-Quran adalah tali yang membentang dari langit ke bumi gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di Quran surat Luqman, Quran surat 31 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia menciptakan lelangit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Dan dia meletakkan di bumi gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak mengguncangkanmu. Dan dia mengembangbiakkan di dalamnya berbagai macam jenis makhluk yang bergerak atau dabah. Dan kami turunkan dari langit air. Lalu kami tumbuhkan padanya segala jenis pasangan yang baik. Nah, ini Al-Quran memang nggak mudah bacanya ya. Jadi tentu Allah menyuruh kita melihat ada langit, ya langit yang di luar kan nggak ada tiang tuh. Kalau kita mau naik ke langit kan harus pakai apa ya? Pakai pesawat, nggak bisa tembus ya. Pakai roket, sejauh-jauhnya udah sampai mana ya teknologi manusia kan. Padahal langit Allah itu ada 7 lapisnya, samawati. Jarak antara satu langit dan langit berikutnya saja 500 tahun cahaya katanya. Jadi nggak akan mungkin manusia bisa dengan teknologi menembus langit. Semua alam semesta yang kita bisa lihat, baik melalui alat teknologi ya, mau pakai teleskop ataupun pakai semua alat lah ya, itu masih bagian dari langit pertama gitu. Nah, sehingga sementara Allah itu ada di atas arsy, di langit ketujuh, manusia ada di bumi, di tempat yang serendah-rendahnya. Jadi bumi ini adalah tempat yang paling jauh dari Allah. Nah, manusia itu diturunkan ke dunia yang jaraknya itu sangat jauh dari sisi Allah. Tapi yang luar biasanya ketika ada seorang hamba yang hatinya berbisik, dan butuh kepada Allah, Allah mendengar meskipun jauh. Tapi kan yang jadi persoalan jarang hamba yang hatinya itu kemudian menyuruh Robnya. Ya kalau doa iya, tapi kadang doanya hafalan dan jadi semacam ritual kebiasaan. Tapi doa itu kan sebuah perbuatan hati yang membutuhkan, butuh pertolongan, butuh panduan, butuh bimbingan, butuh diajari. Jadi kalau manusia yang fakir, yang sangat butuh Allah, justru itu yang didengar. Kadang manusia ilmunya makin banyak. Kalau ilmunya makin banyak itu seringkali merasa yakin dengan ilmunya, sudah kenal Allah, sudah tahu tentang kehidupan. Tapi sering kan manusia kadang-kadang ditimpa oleh banyak peristiwa kehidupan yang membuat dia tidak berdaya. Makanya ada pepatah yang mengatakan ketika engkau sedang merasa lemah-lemahnya, sesungguhnya itu adalah saat engkau sedang paling kuat. Kuat itu bukan karena kemampuan sendiri. Kuat itu karena hatinya sedang sangat perlu pertolongan dan akhirnya dia belajar untuk tawakal. Jadi orang tawakal itu adalah orang yang paling kuat kalau di definisi agama gitu. Orang yang merasa cukup dengan dirinya, dengan kemampuannya, dia cenderung
merasa bahwa semua saya bisa kerjakan sendiri gitu ya. Tapi itulah kasih sayang Allah kadang memberi kita bentuk ujian yang meski kita punya uang, kita punya koneksi, ada bentuk ujian yang terus tiba-tiba semua uang, semua koneksi itu nggak bisa menyelesaikan gitu. Nah akhirnya kita harus ke siapa lagi gitu kan ya. Artinya membangun koneksi dengan Allah itu bukan sesuatu yang mustahil, tapi butuh hati yang pas kondisinya. Orang yang kemudian belajar ilmu, kemudian merasa sombong dengan ilmunya kan cenderung untuk merasa paling suci, merasa paling baik, merasa paling pandai, sudah ngerti segalanya ya, dan menasehati orang gitu kan ya, karena merasa dirinya sukses gitu. Tapi seringkali kalau Allah berkahi ilmu itu, kadang orang yang dikasih ilmu itu justru dalam keadaan dia banyak kebingungan dan berserah ke Allah, kemudian Allah ajari, terus dia ingin sharing ke orang lain gitu. Jadi bukan dalam rangka untuk menunjukkan bahwa saya mampu, tapi saya itu banyak ditolong sama Allah. Jadi saya ingin berbagi ke orang lain gitu. Jadi akan lain cara orang yang ilmunya diberkahi dengan orang yang ilmunya tidak diberkahi, akan lain dalam menggunakan ilmunya. Orang yang hartanya diberkahi dengan hartanya tidak diberkahi akan lain cara menggunakannya. Ya, ilmu juga, mau ilmu dunia, mau ilmu agama sama aja. Orang ngerti ilmu-ilmu dunia, teknologi, profesi, kalau sombong merasa paling pandai, kan setiap profesi ada arogansinya. Ya, kalau dalam dunia profesi para pengusaha, mau pinter, mau apa, kalau nggak sukses, nggak kaya, bisnisnya nggak berhasil, nggak dianggap berhasil di komunitas itu. Kalau dia dosen di kampus, mau kaya dan sebagainya, tapi gelarnya nggak panjang sampai profesor, nggak dianggap tinggi kedudukannya. Karena setiap komunitas tuh punya cara untuk membangun hierarkinya sendiri mungkin ya. Tapi kalau dalam agama kan yang paling tinggi adalah yang paling takwa. Bukan yang pangkatnya paling banyak, ilmunya paling banyak, tapi yang paling takwa. Ya, dalam keadaan apapun, mau dia lagi susah, lagi senang, katakan pendidikannya tinggi atau sedang saja, yang paling mulia di sisi Allah yang paling takwa. Nah, jadi tadi, gimana caranya kita ke langit? Kita disuruh melihat sama Allah itu kan. Nah, sementara Allah di atas, kita kan harus naik. Makanya kan kalau kita dikasih kendaraannya sholat, makanya dikatakan sholat adalah tiangnya agama. Jadi kalau Allah yang jauh, di luar jangkauan kita, terus kita ingin membangun komunikasi, ya dirikan sholat. Kalimatnya pun bukan laksanakan sholat, dirikan sholat, tegakkan sholat. Gitu. Banyak orang yang sholat ya hanya melaksanakan, tapi mendirikan sholat itu kan artinya hatinya ditegakkan, penghadapannya ditegakkan, gitu kan. Jadi mi'raj dia. Makanya kemudian ada hadis, sesungguhnya Allah itu turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka barang siapa yang menghidupkan malam sepertiga malam terakhir itu, komunikasinya bebas hambatan gitu, karena Allahnya mendekat. Ya. Perumpamaan ya, jadi bukan Allah turun naik mendekat begitu gitu, tapi perumpamaan gitu. Karena mungkin saluran itu orang-orang yang sedikit tidur, yang menghidupkan malam, karena hatinya perlu ya berkomunikasi dengan Allah untuk menghadapi kehidupan esok hari barangkali. Nah itu saluran yang paling pas gitu. Jadi dalam bahasa yang digunakan di hadis, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Tapi kalau di waktu-waktu yang biasa, ya kita yang naik. Jadi kalau nanti sholat zuhur, itu kita naik ke langit. Makanya dikatakan sholat itu mi'rajnya mukmin. Saluran komunikasi untuk datang menghadap, kemudian bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Robnya. Gitu. Nah, jadi kalau hanya sekedar menunaikan kewajiban, udah selesai sholatnya gitu kan ya, itu juga sudah baik. Tapi kan esensinya bukan itu. Esensinya sholat itu alokasi. Bagi hamba-hamba yang mungkin butuh, ya silakan bertanya, berdoa. Ya. Dan sholat itu kan semuanya doa isinya. Dari awal sampai akhir kan, Al-Quran semua gitu. Jadi kita menyeru Allah dengan menggunakan ayat-ayatnya Allah.
Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan Allah sendiri gitu. Nah, kemudian di sini dia meletakkan di bumi gunung ya. Kalau gunung itu kan simbol akal sebenarnya. Jadi kalau bumi ini goncang, kalau dipasak oleh gunung, pikirannya, ilmunya dikokohkan, maka dia nggak gampang goncang dalam menghadapi kehidupan. Jadi ada manusia yang dikasih persoalan-persoalan yang sebenarnya nggak terlalu berat, tapi karena sempit dadanya, lemah pondasinya, ya sedikit-sedikit itu stres, mengeluh, bahkan sampai depresi gitu kan ya. Tapi kalau mukmin itu akan terus Allah tancapkan gunung-gunung, akalnya dibuat kokoh sehingga menghadapi berbagai badai kehidupan itu ya bisa sabar gitu. Kenapa sabar? Karena diberi pengetahuan. Tidak ada satupun yang menimpa seseorang kecuali ada kehendak Allah di situ gitu. Justru dia lebih fokus untuk menggunakan apa yang dia hadapi hari ini ya, peristiwa itu sebagai bentuk mencari apa sebenarnya yang Allah kehendaki. Jadi dia membangun komunikasi juga melalui peristiwa kehidupannya. Mau itu bentuknya sedih ataupun senang ya. Kemudian dalam sebuah hadis, ini dari Ali bin Abu Thalib ya, radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus, Shiratal Mustaqim, dan tali Allah yang kokoh. Di sini dikatakan di Quran surat Luqman tadi, kan Allah ciptakan langit tanpa tiang, kemudian ditaruh gunung-gunung yang kokoh agar nggak goncang buminya. Kemudian dia mengembangbiakkan di dalamnya berbagai jenis makhluk dabah, ya, termasuk manusia. Kemudian Allah turunkan dari langit air, ya, yang kemudian itu dengan air itu tumbuh berbagai jenis tanaman. Jadi manusia itu sebenarnya dengan pengajaran Al-Quran, jiwanya ditumbuhkan oleh Allah. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat dengerin Al-Quran nih, misalkan kayak kajian begini, sebenarnya yang lebih makan itu dalamnya kita ketimbang akalnya. Kalau akal pikiran tuh selesai kajian bisa lupa tuh. Tadi itu bahas apa ya gitu. Tapi si jiwa kita kalau yang disampaikan adalah Al-Quran, itu dia makan. Karena kan jiwa makanannya hikmah. Beda dengan kalau jasad kita kan makanannya yang dari bumi ya. Makanan-makanan yang lahiriah lah begitu ya. Nasi, daging, dan sebagainya. Tapi kalau hati kita itu makannya adalah kalimah Allah, hikmah gitu. Dia mencari pengetahuan, dia ingin mengenal siapa Robnya, dia ingin mengenal rahasia di balik kehidupan yang hari ini dia jalani gitu ya. Dia rasa ingin tahu supaya bisa lebih mengenal Robnya itu tinggi gitu. Cuman dihalangi oleh si hawa nafsu karena yang menguasai si jasadnya gitu ya. Nah jadi ini artinya supaya kita bisa naik ke langit, maka jiwa kita harus tumbuh naik ke atas. Nah Al-Quran itu talinya yang kalau kita pegang ya sebagai panduan kehidupan, itu akan menghidupkan dan menumbuhkan jiwa kita sehingga jiwa kita itu bisa menembus langit. Makanya di ayat lain dikatakan bahwa sesungguhnya perkataan yang baik adalah seperti pohon yang baik. Ya, si akarnya itu menghujam ke bumi begitu kokoh, batangnya juga kokoh, kemudian dahannya itu menjulang ke langit dan dia berbuah. Akar itu iman, kalau batang itu takwa, ya, kemudian nanti dia ada hiasannya malu. Jadi kalau manusia yang akhlaknya ditumbuhkan melalui pengajaran dari sisi Allah, timbulnya itu malu. Malu kalau nggak bersyukur, malu kalau ngeluh, ya. Malu kalau kemudian berbuat curang, gitu kan. Karena kan orang lain nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Malu kalau antara eksteriornya masih belum sama dengan interiornya. Ya, di luar tampak kelihatan soleh, solehah, tapi sebenarnya di dalam masih banyak penyakit hati yang sebenarnya belum sama dengan baju luar yang sudah islami ya. Tapi di dalam tuh masih banyak keluhan, masih banyak iri dengki, masih pemarah. Nah, cuman
ya alhamdulillah Allah tutupi aib itu, gitu, sehingga orang lain nggak bisa melihat. Tapi kan kalau kita tahu ya, masing-masing kita punya penyakit hati, dan kita mohon ke Allah agar itu terus disempurnakan, dibersihkan, agar antara dalemannya kita dengan luarannya kita itu jadi selaras gitu ya. Kan kadang orang yang sedang berjuang bertobat timbul perasaan seperti munafik. Kenapa? Karena ya masih banyak hal di dalam yang belum selesai gitu ya, tapi ya sudah, sambil jalan, sambil berproses, ya mudah-mudahan Allah terus obati, perbaiki, sambil kita beramal soleh. Jadi yang menyampaikan kajian ini, ayat, belum tentu secara dalam juga sudah baik, gitu. Tapi mudah-mudahan dengan sharing, Allah hitung sebagai sedekah, sehingga Allah memperbaiki apa-apa yang masih harus diperbaiki. Nah, itu pentingnya sedekah, gitu. Agar Allah terus menyempurnakan nikmatnya, gitu. Dengan kita rajin bersedekah dengan apa-apa yang Allah kasih hari ini. Itu namanya bersyukur, gitu ya. Jadi alih-alih pamer, tapi ini sebenarnya dalam bentuk bersyukur, supaya Allah terus tambah nikmat. Nah, kemudian kita lihat di Quran Surat An-Nisa 174 sampai 175. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu bukti dari Tuhanmu, dan kami telah menurunkan kepadamu cahaya yang terang, atau Al-Quran. Maka adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh dengannya, Al-Quran ya, maka Allah akan memasukkan mereka di dalam rahmat dan karunia-Nya. Dan Allah akan memberi mereka petunjuk kepadanya, yaitu Shiratal Mustaqim. Jadi Allah memberi petunjuk kepada setiap orang, kepada Allah gitu. Nah, caranya supaya bisa mendekat ke Allah harus melewati Shiratal Mustaqimnya masing-masing. Nah, jadi di sini ada bukti dari Tuhan ya, atau kalimat Arabnya burhan, katakan burhan gitu ya. Nah, jadi maksudnya burhan itu kan sebenarnya dalam kehidupan ini Allah sudah banyak memberikan bukti dan evidence. Gitu. Cuman kita nggak bisa melihat ayat-ayat Allah. Ya. Kan ayat-ayat Allah ini sebenarnya bukti dalam kehidupan. Jadi bisa melihat ayat Allah dalam kehidupan hari ini. Nah, kalau nggak bisa melihat ayat Allah dalam kehidupannya, maka gimana akan timbul yakin? Karena yang dilihat adalah hanya evidence yang basisnya science. Ya, jadi ya kalau tidak bisa dibuktikan oleh science, ya berarti itu belum tentu benar gitu. Nah, kalau Al-Quran itu sudah turun duluan kebenarannya gitu. Ini hakul yakin, science-nya masih jauh untuk membuktikan bahwa benar atau tidak gitu kan. Jadi kalau manusia baru bisa beriman ketika akal lahiriahnya secara logika, secara sains sudah bisa mengikuti, wah lama dong. Gitu. Sehingga Allah turunkan yang namanya instrumennya iman. Jadi meskipun sains belum bisa membuktikan, kalau Allah turunkan iman ke dada seseorang, maka kemudian dengan cahaya iman itu, dia jadi bisa melihat bukti-bukti kuasa Allah, pengaturan Allah dalam kehidupan. Kalau dia baca Al-Quran juga ya. Karena kan kalau yang nggak baca Al-Quran, gimana mau tahu bahwa yang digelar di depannya itu ayat-ayat Allah. Misalkan yang ayat sebelumnya tadi, kau lihat langit tanpa tiang, Allah kemudian Allah ciptakan gunung, jadikan gunung-gunung yang membuat bumi menjadi kokoh, tidak bergoncang. Kalau nggak baca Al-Quran kan yang dibacanya hanya, oh iya langit memang nggak ada tiangnya. Oh gunung kan, yang dilihat gunung yang di luar, yang fisik. Gitu. Tapi karena sering membaca Al-Quran, jadi ngerti, oh maksudnya gunung itu, langit itu, air yang diturunkan itu apa gitu kan. Tanaman itu apa gitu. Jadi kalau kita lihat tanam-tanaman, kena sinar matahari, kena air, dia tumbuh, kemudian tanahnya diberi pupuk, dipelihara, dibersihkan dari ya hal-hal yang akan mengganggu pertumbuhannya. Itu kan Allah sedang bercerita tentang jiwa atau diri manusia, tapi menggunakan bahasa perumpamaan yang mudah gitu. Nah,
Coba kalau lihat kayak pohon tuh manusia itu gitu. Ya, kalau dia akarnya kuat, ditempa oleh berbagai kondisi alam, kehidupan, angin gitu ya, hujan, maka dia tetap kokoh. Tapi kalau akarnya lemah, ya dikasih angin sedikit aja langsung tumbang misalkan. Akarnya tercerabut dari tanah. Itu kalau di Al-Quran orang-orang yang imannya dicabut. Mereka seperti pohon yang besar tapi akarnya sudah tercerabut dari tanah. Terus disenderkan di dinding. Cuman orang yang ngelihat, wah gede pohonnya. Padahal akarnya itu sudah nggak ada gitu. Hanya disenderkan ke dinding. Itu kan bahasa Al-Quran ya. Jadi kalau lihat yang di luar, itu sebenarnya ayat-ayat Allah semua. Termasuk musibah, ujian, semua peristiwa itu sama. Nah jadi burhan atau bukti Allah itu banyak. Tapi bagi orang yang kemudian diberi iman dan membaca Al-Quran. Kalau enggak, ya mau sampai kiamat pun nggak akan kelihatan ayat-ayat Allah itu. Karena dia kan, mana buktinya katanya. Ya buktinya karena terbatas oleh pembuktian sains gitu. Barangkali seperti itu. Nah kemudian Quran Surat Az-Zumar ayat 23. Allah yang menurunkan perkataan yang terbaik atau Al-Quran. Kitab yang serupa, yang diulang-ulang. Gemetar dengannya kulit-kulit orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi lembut kulit-kulit mereka dan hati mereka dikarenakan zikir kepada Allah. Demikian itulah petunjuk dari Allah. Dia memberi petunjuk dengannya atau perkataan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Dan barang siapa yang Allah biarkan sesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Nah ini kalimatnya ya, demikian itu petunjuk dari Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dalam bentuk perkataan. Kan kalimat kalau baca Al-Quran gitu. Ya gimana kita mohon kepada Allah sehari-hari, ya Allah kita mohon ya. Kita ingin tahu apa maksud Allah di balik peristiwa yang kita hadapi hari ini. Sementara kita nggak baca Al-Quran. Wong Al-Quran itu isinya petunjuk dari Allah semua kan. Jadi kalau orang mohon nunggu menerima wangsit gitu, supaya ada yang ngebisikin. Baca Al-Quran itu kan semua itu kalimat. Itu kan surat dari Allah ya. Jadi kalau mau melihat Allah berkata-kata, kalau rindu ingin dinasehati oleh Allah itu langsung ya. Bukan oleh manusia, bahkan bukan oleh Rasulullah ya. Semua firman itu adalah perkataannya Allah yang disalurkan, diwahyukan melalui Nabi. Jadi Nabi itu hanya menghantarkan pesan langsung dari Allah gitu. Nah, jadi itu petunjuk gitu ya. Jadi orang-orang yang tadi kemudian takut kepada Robnya, maka kemudian secara hati pun menjadi tenang gitu dengan membaca semua nasihat, wasiat dari Allah gitu. Nah kemudian jadi itu yang disebut orang-orang yang paham perkataan. Nah cuman kan yang jadi persoalan untuk bisa memahami perkataan Al-Quran, yang itu tuh sebenarnya perkataan langit, bukan perkataan bumi, bukan hasil produksi dari universitas, lembaga pendidikan, bukan karya akademik gitu. Kalau kita kan sekarang Al-Quran itu kemudian dipahami, dikaji hanya secara akademik. Akhirnya senang dengan kajian-kajian ilmu Al-Quran, tapi dalam menggunakannya dari perspektif akademisi gitu. Padahal Al-Quran itu kitab yang untuk bisa mengaksesnya itu butuh hati yang membutuhkan bimbingan Allah. Nah sehingga nanti kalau seorang hamba yang fakir, butuh Allah, akal agamanya Allah tumbuhkan. Sehingga ketika baca Al-Quran, mudah pahamnya gitu. Jadi nggak harus dulu ikut kursus A, B, C, D, pandai untuk mengkaji Al-Quran dengan berbagai ilmu alat, nggak seperti itu. Tapi yang harus dipastikan kebutuhan. Ya hatinya butuh, ingin dibimbing gitu, ingin selamat. Nah jadi orang-orang yang paham perkataan, itu artinya kenapa paham? Karena akalnya Allah tumbuhkan gitu.
bukan hanya akal yang lahiriah, yang scientific, tapi akal yang ada di dalam dadanya itu. Nah, itu dengan cahaya iman yang Allah terus tambah, maka semakin bisa melihat ayat-ayat Allah itu. Karena Al-Quran itu cahaya, melihatnya pun harus dengan cahaya. Nah, cahayanya nanti diperolehnya dari sholat sebenarnya. Nah, kemudian di Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan di dalam agama, la ikraha fiddin. Sungguh telah jelas antara yang benar dari yang sesat. Maka barang siapa yang ingkar kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Agama itu kan bukan doktrin, tapi agama itu kan pembuktian. Orang harus ditumbuhkan dulu akalnya gitu. Nah, makanya ketika orang kemudian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajari. Ketika orang beribadah kepada Allah, awalnya nggak ngerti ya. Makanya di sini kan bagian dari adin itu al-Islam, al-Iman, al-Ihsan. Jadi kalau Islam itu dari kecil kita sudah dipaksa sama orang tua. Ayo sholat, ayo puasa, ayo Jumatan ke masjid bagi yang ikhwan, yang laki-laki. Ya semua tradisi keislaman itu sudah diajari lah sejak kecil ya. Ya tapi kan kita manut aja karena disuruh. Ya. Itu namanya sudah Islam lah gitu ya. Sudah melaksanakan syariat. Tapi kan belum tentu iman. Belum ngerti sholat itu untuk apa ya. Pokoknya harus sholat. Karena kalau nggak sholat dosa gitu ya. Kalau nggak sholat ya itu tadi ya. Nanti dimarahin gitu. Ada hukuman gitu kan. Ya udah kita ikut aja. Ngerti nggak ngerti gitu. Tapi kalau dia terus Allah sempurnakan, akan dikasih iman. Jadi ngerti, oh ternyata sholat itu bukan persoalan menggugurkan kewajiban. Ya Allah sih nggak butuh manusia sholat, kemudian disembah-sembah seperti itu nggak butuh. Justru sholat itu diturunkan bagi manusia yang butuh. Kalau butuh ke Allah, bingung lewat mana salurannya untuk komunikasi, untuk mohon, ya pakai ini nih sholat. Allah kasih kendaraan mi'rajnya gitu. Jadi kalau sedang bingung, banyak masalah, mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Nah ini kendaraannya Allah kasih. Orang jadi ngerti, sholatnya itu jadi, wah ini saya perlu sholat nih gitu kan. Karena banyak hal yang saya butuh panduan gitu. Nanti Allah kasih inspirasi dan sebagainya kan. Jadi dia sudah mulai diberi iman, sudah mulai paham gitu. Bahwa, oh itu ya kenapa Allah kasih sholat itu sehari 5 waktu. Yang sebelumnya kan 50 waktu. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketika Isra Mi'raj, kemudian menerima perintah sholat, waktu turun itu dikasihnya 50 waktu. Tapi ketika lewat langitnya Nabi Musa, disuruh nego. Umatmu nggak akan kuat kalau 50 waktu. Nego lagi, minta keringanan terus sampai sisa 5 waktu. Sama Nabi Musa masih disuruh juga Rasulullah itu. Nego lagi nggak akan kuat gitu. Tapi Rasulullah bilang, udah cukup, udah malu gitu ya. Akhirnya hari ini kita diwajibkan sholat sehari 5 kali. Ya ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Padahal udah sholatnya sehari 5 kali aja melencengnya masih banyak. Ya, dari subuh sampai ke zuhur berapa banyak khawatirnya, berapa banyak ya banyak hal ya yang membuat kita itu seakan-akan banyak persoalan yang membingungkan, keluhan gitu ya dalam kehidupan itu. Nanti dikalibrasi lagi di sholat zuhur. Nanti dari zuhur sampai ke asar lupa lagi ya, melakukan hal-hal yang kemudian merugikan diri sendiri. Nanti asar diingetin lagi. Jadi sehari 5 waktu aja tuh masih kurang sebenarnya gitu kan. Tapi ya itu, kalau lebih dari itu mungkin manusia malah sehari 5 kali aja udah berat buat manusia ya. Nah, kemudian akan terus Allah sempurnakan ya. Tadi sudah ngerti kenapa harus melaksanakan puasa, kenapa harus melaksanakan sholat, puasa juga kan untuk melatih
mengendalikan hawa nafsunya sendiri. Yang membuat dia tersesat dalam kehidupan itu karena ngikuti hawa nafsu. Gitu. Semua dituruti kalau ada keinginan, ada kemauan, ya. Mau benar, mau enggak, ya, mau pas ataupun berlebihan dituruti. Allah ajari dengan puasa gitu, supaya dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kalau hawa nafsunya dia mampu kendalikan, ya, dalam simulasi Ramadan, maka dia akan lebih cepat sampai ke Allahnya, akan lebih cepat sampai kepada kebahagiaan. Cuman hawa nafsu itu selalu aja membuat orang melenceng ke kiri, ke kanan gitu ya. Jadi susah untuk bergerak di Shiratal Mustaqim karena hawa nafsu gitu. Jadi puasa itu butuh. Enak? Enggak. Orang nggak suka puasa. Tapi kan bisa jadi engkau tidak menyukai sesuatu, padahal di situ banyak kebaikan bagimu. Ya kebayang kalau Allah nggak ajari kita dengan syariat ya, mungkin manusia mah udah melenceng kemana-mana. Nah, begitu diberi iman, jadi ngerti manfaat dari setiap ibadah, setiap syiar yang Allah kasih itu untuk kita sebenarnya. Kita yang perlu gitu. Baru nanti ihsan. Ihsan itu kan udah ngerti fungsinya sholat, pas sholat pun dia punya daya visual yang tinggi gitu, bahwa sangat yakin bahwa ini Allah itu ada di hadapannya. Makanya kan ihsan adalah definisinya ya di agama. Ihsan adalah yaitu ketika engkau sholat seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jika engkau tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Itu kan ketika sholat. Di luar sholat, ketika kita lagi sendirian, kan manusia kadang-kadang takwanya ketika banyak orang. Kalau lagi sendirian ngapain? Kan Allah tetap ngelihat gitu. Jadi mau lagi di publik, mau di rumah, kalau orang sudah ihsan tuh malu, karena apapun yang dia lakukan, jangankan yang lahiriah, bahkan lintasan di hati yang salah pun Allah tahu isi hati. Nah, ketika ada lintasan yang tidak baik itu, maka dia istighfar, ya Allah, ternyata ini masih ada. Mohon itu diangkat, mohon itu digantikan dengan hasanah. Kalau ihsan tuh dimanapun berada, dia yakin Allah itu sedang melihat. Dikasih senang, Allah uji. Allah pengen tahu, nih kalau dikasih pangkat, kedudukan, harta, kira-kira dia tetap takwa nggak? Dia ngerti nggak kalau itu Allah yang ngasih? Di balik yang Allah kasih itu, banyak hal yang harus disyukuri. Kalau dia lagi dikasih susah, dia juga menyadari dan yakin bahwa ini Allah yang ngasih ujian. Pasti ada kebaikan di balik ini. Meskipun nggak enak, gitu kan ya. Nah, sehingga dia tidak cepat-cepat menyimpulkan, berprasangka yang tidak-tidak, tapi semua yang menimpa dia, itu ada izin Allah dan harus dibaca. Nah, itu ihsan itu, udah sampai di level itu. Jadi dalam setiap perbuatan, baik di sholatnya, baik di luar sholatnya, dia yakin bahwa Allah tuh sedang menyaksikan. Kalau hari ini kita susah, banyak problem, Allah bukannya diam saja ya. Tapi kan Allah ingin tahu, dia kalau lagi diuji dengan berbagai persoalan yang tidak bisa dia atasi sendiri, dia berlindungnya ke siapa? Dia minta nggak ke Allah? Nah, kalau mau minta ke Allah kan di Al-Quran banyak. Disuruh bersedekah untuk tadi mengangkat bala. Jadi banyak hal yang Allah kasih itu, syiar-syiarnya itu untuk bentuk kita untuk mengatasi berbagai kebutuhan dan kesulitan kita. Tapi di balik mengatasi kesulitan dan kebutuhan itu, jadi semakin yakin dan kenal Allah. Tapi kalau pakai akal sendiri, beres masalah, tapi nggak kenal Allah, nggak nambah pengenalan terhadap Allahnya. Kemudian ini ada sebuah hadis riwayat Muslim ya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesucian atau kebersihan adalah setengah iman, dan memuji Allah memenuhi timbangan. Mengagungkan Allah dan memuji Allah memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Dan sholat adalah cahaya, dan sedekah adalah bukti, dan sabar adalah penerangan, dan Al-Quran adalah hujah atau dalil untukmu atau atasmu. Semua manusia keluar di pagi hari dan menjual diri atau jiwanya.
baik ia membebaskannya ataupun menghancurkannya. Jadi setiap hari ya sahabat-sahabat, kita keluar pagi nih, tadi pagi bangun, sekarang berangkat. Kita diharuskan mengambil berbagai keputusan dalam kehidupan. Kita diharuskan bersikap dalam menghadapi berbagai persoalan yang ada di dunia ini gitu ya. Nah itu atas dasar apa keputusan itu diambil gitu. Jadi manusia itu ada yang kemudian pagi hari kemudian menjual dirinya dan jiwanya kepada dunia. Ada yang kepada alam jin, kepada alam syaiton gitu ya. Banyak orang ingin kaya kemudian konsinyasi dengan jin. Banyak orang ingin kaya tapi mengambil bentuk-bentuk yang sebenarnya dilarang di agama. Nah, jadi diuji di situ. Setiap hari kita berjual beli. Nah, jual beli itu apakah kemudian semakin membuat kita terbebas dari hal-hal yang merusak atau makin menghancurkan? Makanya di atas dikatakan sholat adalah cahaya. Kemudian sedekah adalah bukti. Kalau setelah sholat diberi cahaya, diberi iman, maka bukti dari diberi cahaya dan iman, masa amalnya sama dengan sebelum sholat? Makanya kan sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sekarang sholatnya sudah bertahun-tahun, tapi terus aja gibah jalan, nyakitin orang jalan, khawatir kehidupan jalan. Artinya, sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jangan-jangan, ya itu tadi, ada hal yang harus dia perbaiki. Itu karena mungkin sholatnya hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Sholat itu kita butuh agar Allah terus kalibrasi, bersihkan hati kita, bersihkan sikap dan perasaan kita agar tidak salah gitu. Karena hawa nafsu juga terus main kan. Nah jadi kalau sholatnya benar, diberi cahaya, maka harusnya buktinya adalah sedekah. Makanya kalau di Al-Quran, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Bahkan dikatakan tidak ada sholat bagi orang yang nggak bayar zakat. Kalau sholat, benar sholat, maka bukti kalau sholatnya benar, dia ditransformasi menjadi orang yang semakin akhlaknya Allah rubah. Jadi dermawan, jadi pemaaf. Nah itu parameter apakah sholat kita kemudian kita sudah melaksanakannya dan Allah terima. Dan ya itu tadi, perubahan karakter. Terakhir di Quran Surat At-Taubah, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan surga yang Allah peruntukkan bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh. Demikian ini adalah janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Jadi sama semua kitab. Taurat, Injil, Zabur, semua sama gitu. Cuman Al-Quran kemudian diturunkan karena kitab yang sebelumnya itu ada yang dirubah oleh tangan-tangan manusia. Dan di Al-Quran diluruskan. Gitu. Siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Gitu. Maka bergembiralah kamu dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Demikian itulah keuntungan yang besar atau agung. Jadi kalau kita beramal atau bekerja, itu sebenarnya untuk bersedekah. Makanya kan kalau di Al-Quran, kalau yakin mau membuktikan, ya barang siapa beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara ia orang yang beriman, maka Allah berikan kehidupan yang baik. Jadi makmur, semua serba dicukupi gitu ya. Itu hayatan yang thayyib ya. Kalau dia beramal soleh gitu. Nah, kalau dia hanya bekerja untuk nyari uang, ya akhirnya dia hanya menggunakan rumusan dunia gitu. Padahal beramal atau bekerja untuk bersedekah. Kan kalau orang baca Al-Quran, rizki Allah yang menentukan. Sudah ada pasangannya. Kita tinggal tadi mensyukuri apa yang ada di kita, kemudian kita beramal untuk bersyukur, maka Allah tambah nikmatnya. Nah, jadi ada ya tipis tuh antara menggunakan rumus dari Allah dan rumus yang manusia gitu ya. Jadi beramal, bekerja untuk bersedekah dalam rangka membenarkan keimanan. Kalau saya dikasih ilmu banyak, kemampuan banyak, maka saya harus bersedekah. Harus menggunakan kemampuan yang ada ini
Ya sebagian untuk cari nafkah, tapi juga gimana memberi manfaat kepada orang lain dalam bentuk syukur kepada Allah. Pasti Allah tambah tuh rizkinya gitu kan ya. Nah itu artinya benar dia di dalam bergerak menggunakan ilmu dan kemampuannya karena yang digunakan rumus Al-Quran. Gitu. Baik sahabat sekalian, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah minggu depan ya, jika ada rizkinya kita lanjut, bisa dikumpulkan pertanyaannya gitu ya. Nggak harus langsung bertanya di hari yang sama gitu, kadang butuh diproses dulu. Mari kita sama-sama mensyukuri hadirnya waktu sholat zuhur ya. Kita yang perlu gitu. Semoga dengan sholat yang akan kita laksanakan di tempat masing-masing, Allah memberikan banyak inspirasi ya, dan juga diberikan kemampuan untuk bisa membaca ayat-ayat Allah dalam kehidupan, agar kita kemudian bisa mengikuti jalan-jalan terbaik yang telah Allah siapkan bagi diri sendiri dan tidak masuk kepada jebakan dan perangkap dari syaitan yang terus-menerus menasehati kita melalui hawa nafsu yang ada di diri masing-masing gitu. Makanya semoga tadi Allah yang mengokohkan gitu ya, gunung atau akal di dalam diri kita masing-masing dan menurunkan air hujan dari langit yang banyak gitu, agar sahabat-sahabat kemudian bisa tumbuh pohon dirinya dan bisa terus merealisasi potensi dalam rangka untuk menjadi hamba yang bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dengan diberi hidup yang nggak lama ya, yang nggak lama. Ya mungkin itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan minggu depan kita bisa lanjutkan dengan materi-materi yang relevan ya untuk membantu kita melangkah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin demikian sahabat sekalian. Saya mohon izin, mari kita sama-sama tutup kajian siang ini dengan beristighfar kepada Allah dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.